Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Afi Fadlilah M.Hum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil karya ilmiah yang berjudul Erosi Minat Profesi Pendidik, Dampak Literasi Kesejahteraan dan Eksposur Karir Korporat. Pemaparan ini akan membahas latar belakang, metode, hasil, serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah kami lakukan. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 7 orang, yaitu Asfa Askewafa dengan NIM 2507687, Regina Sarah Kirana dengan NIM 2507741, Hadiah Sahla Salsabila dengan NIM 2507763, Nadia Villarosa dengan NIM 2511567, Evistel RM Sibarani dengan NIM 2502090, Zahra Salsabila dengan NIM 2506993, dan Zulfah Nurlayli Fadilah dengan NIM 2508594. Langsung saja kita mulai pembahasannya mulai dari abstrak. Program studi pendidikan akuntansi dirancang untuk menghasilkan guru yang kompeten. Namun, kurikulumnya memberikan kompetensi ganda yang memicu dilema karir bagi para mahasiswanya. Fenomena ini menunjukkan terjadinya erosi minat terhadap profesi guru karena para mahasiswa cenderung lebih memilih karir di sektor korporat akibat daya tarik kesejahteraan finansial yang dinilai lebih menguntungkan atau menjanjikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika minat mahasiswa menjadi guru selama masa studi, mengkaji persepsi mereka terhadap profesi guru, serta menganalisis pengaruh literasi kesejahteraan dan eksposur karir korporat terhadap minat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner digital bermodel skala Likert 5 poin kepada sampel sebanyak 36 responden mahasiswa aktif tahun 2024 sampai 2025 program studi pendidikan akuntansi dari Universitas Pendidikan Indonesia yang didukung oleh data kualitatif berupa wawancara. Hasil menunjukkan bahwa literasi kesejahteraan dan eksposur karir korporat berada pada kriteria yang sangat tinggi, sedangkan erosi minat berada pada kriteria yang sedang. Mayoritas mahasiswa, yaitu sebesar 63,90%, lebih memilih sektor swasta dibandingkan mempertahankan atau bertahan pada profesi pendidik yang sekitar 22,20%. Karena mereka khawatir terhadap upah guru dan juga kejelasan karirnya di masa depan. Kesimpulannya, minat mahasiswa pendidikan akuntansi bergeser ke sektor korporat didorong oleh persepsi rasional terhadap jaminan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru dan program studi juga harus memperkuat motivasi keguruan mahasiswanya. Teman-teman, pernah nggak sih kita tuh bertanya, mengapa mahasiswa yang dididik untuk menjadi pendidik justru lebih melirik sektor korporasi sebagai pilihan utama? Nah, dalam video ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan temuan mengenai dilema karir tersebut dan mengapa hal ini bisa menjadi latar belakang yang perlu kita teliti bersama. Untuk latar belakang penelitian yang pertama yaitu dilema karir mahasiswa. Maksudnya adalah adanya dual career pathways antara pendidik versus akuntan, di mana akuntan ini merupakan profesi non-kependidikan yang bisa saja memicu pergeseran orientasi karir mahasiswa. Lalu yang kedua ada fenomena erosi minat, maksudnya adalah adanya kecenderungan mahasiswa angkatan 2024 hingga 2025 yang lebih memilih sektor korporasi dibandingkan dengan profesi guru. Lalu yang ketiga ada faktor pemicu yaitu persepsi kesejahteraan finansial, kepercayaan diri di sektor keuangan, beban kerja, serta risiko ketidaksesuaian penempatan tugas atau mismatch.
Yang keempat yaitu kesenjangan penelitian atau research gap, di mana literatur terdahulu belum memotret atau menemukan secara komprehensif bagaimana karir non-kependidikan berfungsi sebagai jaring pengaman atau safety net yang mengikis urgensi profesi guru. Lalu yang kelima atau terakhir adalah tujuan penelitian, yaitu menganalisis dinamika minat karir, persepsi mahasiswa terhadap aspek profesi guru, serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menentukan pilihan masa depan. Nah, teman-teman, berdasarkan dari fenomena erosi minat yang telah saya paparkan tadi, penelitian ini kemudian difokuskan pada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana dinamika minat tersebut berubah selama masa studi mahasiswa. Yang kedua, kita akan menggali bagaimana persepsi mahasiswa terhadap aspek profesi guru, seperti kesejahteraan dan beban kerja di tengah adanya pilihan karir yang lain. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita akan menguji sejauh mana persepsi serta faktor internal dan eksternal tersebut memengaruhi keputusan akhir mereka untuk menjadi guru. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengetahui tingkat minat profesi guru pada mahasiswa pendidikan akuntansi di masa sekarang. Sumber data utama dalam kajian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran instrumen kuesioner kepada responden, serta data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah dan dokumen hasil observasi lapangan terdahulu. Populasi target dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2024 dan 2025 pada program studi pendidikan akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 36 responden. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner numerikal dengan mode skala Likert 5 poin, di mana poin 1 mengindikasikan sikap sangat setuju hingga poin 5 untuk sangat tidak setuju. Lalu terdapat esai singkat mengenai saran peningkatan minat profesi guru. Instrumen ini dirancang untuk menggali data mengenai motivasi memilih program studi, minat menjadi pendidik, panduan terhadap profesi guru, dan pandangan mereka terhadap profesi ini, serta daya tarik karir di sektor korporat. Teknik analisis data dilakukan melalui metode analisis deskriptif, berbasis persentase diagram lingkaran, dan juga tabel spreadsheet dari setiap jawaban responden di setiap pertanyaan pada Google Form. Data kuantitatif berupa persentase yang sudah dianalisis dituangkan dalam bentuk deskripsi, hasil dan pembahasan secara struktur, dan menilai relevansi dengan data sekunder yang kami temukan pada artikel dan hasil observasi terdahulu dengan topik yang serupa. Lalu, dari penelitian ini terdapat hasil kuesioner. Responden yang mengisi didominasi mahasiswa tahun angkatan 2025 sebesar 83,33% atau 30 orang, dan angkatan 2024 sebesar 16,67% atau 6 orang. Mayoritas minat karir masih didominasi sebagai akuntan, yaitu 41,25%, lalu disusul oleh profesi guru sebanyak 23,5% atau 6 orang. Lalu, sebanyak 41,7% mahasiswa setuju bahwa SPD memiliki nilai tambah ilmu pedagogik atau komunikasi yang mendukung persaingan karir akuntan dengan lulusan SAK itu sendiri. Sebanyak 50% mahasiswa akan berminat menjadi guru jika gajinya setara dengan staf akuntan. Selanjutnya ada kecenderungan variabel. Nah, di tabel ini menyajikan ringkasan hasil analisis deskriptif dari ketiga variabel penelitian. Perlu diperhatikan bahwa instrumen penelitian ini semakin rendah nilai MEAN menunjukkan semakin tingginya tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Di sini ada X1, variabel literasi kesejahteraan, memperoleh nilai Grand MEAN sebesar 2,14 dan termasuk dalam kategori tinggi. Nah, yang kedua ada X2, variabel exposure karir korporat, memperoleh nilai Grand MEAN sebesar 1,89 dan juga berada pada kategori tinggi. Sementara itu, Y, variabel erosi minat pendidik, memperoleh nilai Grand MEAN sebesar 2,67 dan berada pada kategori sedang. Dengan demikian,
Variabel exposure karir korporat menjadi variabel yang memperoleh tingkat persetujuan paling tinggi dari responden dan menunjukkan kuatnya daya tarik sektor korporat di kalangan mahasiswa pendidikan akuntansi. Selanjutnya, kita membahas lebih detail ketiga variabel. Variabel pertama yang dianalisis adalah X1, literasi kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap kondisi kesejahteraan profesi guru saat ini. Mereka tidak hanya memahami realitas ekonomi profesi pendidik, tetapi juga menjadikannya sebagai pertimbangan dalam perencanaan karir masa depan. Hal ini terlihat dari temuan bahwa 80,60% sepakat bahwa pendapatan guru saat ini belum sebanding dengan investasi biaya kuliah yang telah mereka keluarkan. Lalu sebanyak 38,90% responden menyatakan bahwa berita mengenai rendahnya kesejahteraan guru honorer secara langsung melemahkan motivasi mereka untuk berkarir sebagai guru. Selain itu, 36,10% setuju bahwa PPG merupakan jalur yang terlalu panjang untuk sejahtera. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kesejahteraan menjadi isu penting yang membentuk persepsi mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama ada kelompok pragmatis atau orientasi korporat yang ditunjukkan oleh responden kami yaitu Nur Aisyah dari angkatan 2024 dan Regita angkatan 2025 dan Parihani angkatan 2024. Menghindari jalur honorer dan memilih menjadi staf pajak atau keuangan di perusahaan besar demi kejelasan karir, relasi, dan pengalaman aplikatif. Nah, dari data kuantitatif tadi diperkuat oleh hasil wawancara kami yang menunjukkan adanya 3 kelompok sudut pandang mahasiswa, yaitu kelompok pertama adalah kelompok pragmatis seperti Nur Aisyah, Regita, dan Parihani yang secara terbuka memilih menjadi staf pajak karena mengejar kejelasan karir dan stabilitas ekonomi. Namun, tidak semua mahasiswa itu berpikir pragmatis. Ada juga kelompok idealis atau panggilan moral, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh responden kita yaitu Ayla Rizkin dari angkatan 2025, yaitu isu kesejahteraan tidak berpengaruh, niat baik dalam mengajar akan mendatangkan rezeki dari arah lain. Nah, ia percaya niat mengajar yang baik itu akan membawa rezeki tersendiri. Di sisi lain, ada juga kelompok akademis alternatif yang dinyatakan oleh responden kita yang bernama Fauzan angkatan 2024. Nah, ia tetap memilih jalur pendidikan namun bukan menjadi guru sekolah, melainkan merencanakan karir jangka panjangnya sebagai dosen. Selanjutnya, di sini saya Evistel RMC Barani akan menjelaskan ataupun melaporkan temuan hasil wawancara yang telah kami lakukan oleh kelompok 7. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan 3 kelompok kecenderungan pandangan mahasiswa pendidikan akuntansi terhadap profesi guru dan pilihan karir setelah lulus. Kelompok yang pertama adalah kelompok pragmatis atau berorientasi korporat yang diwakili oleh Nur Aisyah, mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2024, Regita Febriani Susanto, mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2025, dan Parihani Hidayati, mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2024. Kelompok ini menilai bahwa faktor ekonomi dan kepastian karir menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pekerjaan di masa depan. Mereka mengaku masih memiliki minat terhadap dunia pendidikan, namun lebih tertarik bekerja di bidang perpajakan, keuangan, atau perusahaan karena dianggap menawarkan jenjang karir yang lebih jelas, pengalaman kerja yang lebih luas, serta stabilitas ekonomi yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Primasa Minerva Nagari dan kawan-kawan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap kesejahteraan guru dapat memengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai pendidik. Selain itu, penelitian Meilana dan Zaini tahun 2022 juga menjelaskan bahwa motivasi karir dan pertimbangan ekonomi menjadi faktor penting dalam pemilihan profesi. Nah, kelompok kedua adalah kelompok idealis yang diwakili oleh Ayla Rizkin Aziza, mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2025.
Berbeda dengan kelompok sebelumnya, Ayla tidak menjadikan isu kesejahteraan guru sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan karir. Ia berpendapat bahwa profesi guru tetap layak dijalani selama seseorang memiliki niat yang baik dan komitmen untuk mengajar. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang memandang profesi guru sebagai bentuk pengabdian dan panggilan moral, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan finansial. Kelompok ketiga adalah kelompok akademis alternatif yang diwakili oleh Kang Fauzian angkatan 2024. Meskipun memahami berbagai tantangan yang dihadapi profesi guru, ia tetap memilih jalur pendidikan sebagai orientasi karirnya. Namun tujuan yang ingin dicapai bukan menjadi guru sekolah melainkan dosen. Menurutnya, pendidikan akuntansi memberikan bekal pedagogik yang penting untuk mendukung karir akademik di masa depan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan akuntansi saat ini memiliki orientasi karir yang beragam. Sebagian cenderung memilih sektor korporasi karena dianggap pertimbangan ekonomi dan pengembangan karir. Sebagian tetap mempertahankan idealisme untuk menjadi guru, dan sebagian lainnya memilih jalur akademis sebagai alternatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa minat profesi terhadap profesi guru masih ada, namun telah mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi, persepsi kesejahteraan, dan tujuan karir masing-masing mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minat mahasiswa pendidikan akuntansi terhadap profesi guru mengalami pergeseran menuju profesi non-keguruan, terutama di sektor korporasi seperti akuntan dan bidang keuangan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa terhadap kesejahteraan profesi guru yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja, biaya pendidikan, kompetensi yang dimiliki, serta harapan terhadap kepastian karir dan status sosial. Meskipun sebagian mahasiswa masih memiliki ketertarikan menjadi pendidik karena dorongan passion, pengaruh keluarga, dan pengalaman belajar yang inspiratif, minat tersebut cenderung dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya jaminan kesejahteraan dan keamanan finansial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi ganda dalam program studi pendidikan akuntansi membuka peluang karir yang luas, namun sekaligus menciptakan tantangan dalam mempertahankan orientasi mahasiswa terhadap profesi pendidik. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pendidikan dan karir mahasiswa kependidikan, khususnya dalam memahami bahwa minat menjadi guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor idealisme dan kemampuan pedagogik, tetapi juga oleh persepsi rasional terhadap kesejahteraan, peluang kerja, dan daya saing profesi di tengah perkembangan dunia kerja yang modern. Baik, selanjutnya ada rekomendasi ataupun solusi. Nah, untuk pemerintah, yaitu pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan guru pemula, agar profesi guru lebih menarik dan mampu bersaing dengan profesi di sektor korporasi. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi, khususnya program studi pendidikan akuntansi, perlu memperkuat motivasi keguruan mahasiswa melalui praktik mengajar, seminar profesi, mentoring dengan guru inspiratif, serta pengenalan prospek karir guru secara positif dan realistis. Selain itu juga, program studi perlu menyeimbangkan pembekalan kompetensi akuntansi dan pedagogik, agar mahasiswa memandang pendidikan akuntansi sebagai jalur utama menjadi pendidik profesional, bukan hanya alternatif menuju dunia korporasi saja. Mahasiswa juga disarankan untuk memilih karir tidak hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga minat, panggilan profesi, kontribusi sosial. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.